Shalom, salam kasih, salam sejahtera Bapak Ibu dimanapun kita berada. Kita bersyukur pada hari ini bahwa Tuhan masih memberikan kita kesempatan, memberikan kita ruang untuk terus berkarya untuk kemuliaan namanya. Kita bersyukur kita boleh berjumpa kembali dalam renungan harian di hari Minggu tanggal 23 Juni tahun 2024. Mari berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga untuk cinta dan kebaikan-Mu yang terus Engkau nyatakan dalam setiap langkah hidup kami. Saat ini ya Bapa, Engkau boleh kembali memberikan kami nafas kehidupan, memberikan kami kesempatan untuk terus menikmati dan melihat keindahan ciptaan-Mu. Dan pada saat ini ya Bapa di sorga, kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami melalui firman-Mu ini kami boleh mengerti, bahkan sebagai kekuatan dalam perjalanan kehidupan kami. Tuhan tolong berkati kami semua, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada saat ini dari kitab 1 Samuel pasal 18 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-30. Tetapi pada waktu mereka pulang ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan sukaria dan dengan menyembunyikan gemerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, ketika Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku tidak diperhitungkan beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancap Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud, sedang daripada Saul ia telah mundur. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000, sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Daud berhasil di segala perjalanannya, sebab Tuhan menyertai dia. Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, maka takutlah ia kepadanya. Tetapi seluruh orang Israel dan orang Yehuda mengasihi Daud, karena ia memimpikan segala gerakan mereka. Berkatalah Saul kepada Daud, ini dia anakku perempuan yang tertua, Merab. Dia akan kuberikan kepadamu menjadi istrimu, hanya jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa dan lakukanlah perang Tuhan. Sebab pikir Saul, janganlah tanganku memukul dia, tetapi biarlah ia dipukul oleh tangan orang Filistin. Tetapi Daud berkata kepada Saul, siapakah aku dan siapakah sanak saudaraku, kaum ayahku, di antara orang Israel sehingga aku menjadi menantu raja? Tetapi ketika tiba waktunya untuk memberikan Merab, anak Saul itu kepada Daud, maka anak perempuan itu diberikan kepada Adriel, orang Mehola, menjadi istrinya. Tetapi Mikal, anak perempuan Saul, jatuh cinta kepada Daud. Ketika hal itu diberitakannya kepada Saul, maka ia pun menyetujui-menyetujui-nya. Sebab pikir Saul, baiklah Mikal kuberikan kepadanya. Biarlah ia menjadi jerat bagi Daud dan biarlah tangan orang Filistin memukul dia. Lalu berkatalah Saul kepada Daud untuk kedua kalinya,
Pada hari ini engkau boleh menjadi menantuku." Lagi Saul memerintahkan kepada para pegawainya, "Katakanlah kepada Daud dengan diam-diam demikian, 'Sesungguhnya raja suka kepadamu dan para pegawainya mengasihi engkau, maka sebab itu jadilah engkau menantu raja.'" Lalu para pegawai Saul menyampaikan perkataan itu kepada Daud, tetapi Daud menjawab, "Perkara ringankah pada pemandanganmu menjadi menantu raja? Bukankah aku seorang yang miskin dan rendah?" Pegawai Saul memberitahukan kepada raja, katanya, "Demikianlah jawab yang diberikan Daud." Demikian berkatalah Saul, "Beginilah kamu katakan kepada Daud, raja tidak menghendaki mas kawin selain dari 100 kulit katan orang Filistin sebagai pembebasan kepada musuh raja." Saul bermaksud untuk menjatuhkan Daud dengan perantaraan orang Filistin. Ketika para pegawainya memberitahukan perkataan itu kepada Daud, maka setujulah Daud menjadi menantu raja. Waktunya belum genap, tetapi Daud sudah bersiap. Ia pergi dengan orang-orangnya dan menewaskan dari orang Filistin itu 200 orang serta membawa kulit katan mereka. Dan dalam jumlah yang genap, diberikan mereka semuanya itu kepada raja, supaya Daud menjadi menantu raja. Kemudian Saul memberikan Mikhail anaknya kepadanya menjadi istrinya. Lalu mengertilah Saul dan taulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud. Maka makin takutlah Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Apabila raja-raja yang orang Filistin maju berperang, setiap kali mereka maju dari semua pegawai Saul, sehingga namanya sangat masyhur. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu yang sama-sama diberkati oleh Tuhan, dari pembacaan kita ini diberikan satu tema, berhasil sebab Tuhan menyertai. Ibu bapak, semua orang tentu berharap memperoleh keberhasilan dalam pekerjaan, baik itu dalam pendidikan, usaha, atau apapun yang sedang direncanakan. Guna memperoleh keberhasilan tentu diperlukan pihak yang lain untuk menolong, karena pada dasarnya kita juga membutuhkan orang lain. Ya, sebab itu orang yang hanya mengandalkan diri sendiri seringkali gagal dan menyesal karena merasa mampu melakukannya sendiri. Dalam pembacaan kita ini, Daud juga diberikan tanggung jawab besar oleh Tuhan untuk menolong orang Israel untuk mengalahkan Goliat. Daud sadar betul bahwa ia tidak bisa sendiri. Ya, ia dapat mengalahkan Goliat karena penyertaan Tuhan. Dan tidak hanya itu, Tuhan juga menyertai Daud terluput dari serangan tombak Daud. Bahkan ketika Saul hendak menyerahkan Daud ke tangan orang Filistin melalui pertempuran itu, Tuhan tetap menyertai Daud sehingga ia dapat memperoleh keberhasilan. Kendati pun Saul mengatur rencana licik untuk melenyapkan Daud, namun jelas dalam pembacaan kita bahwa penyertaan Tuhan itu sungguh luar biasa dan meluputkannya dari setiap persoalan itu. Bapak Ibu yang sama-sama diberkati oleh Tuhan, Tuhan membuat semua pekerjaan yang dilakukan Daud berhasil. Dan akhirnya Saul menjadi sadar betul bahwa Tuhan menyertai Daud sehingga ia selalu diberikan keselamatan dan keberhasilan dari Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang sama-sama diberkati oleh Tuhan, dalam perjalanan kehidupan ini, tentu kita seringkali mengandalkan kemampuan diri sendiri. Bahkan tak jarang dari kita yang berencana licik seperti Daud. Kita lupa mengandalkan pertolongan Tuhan dalam pekerjaan, pendidikan, dan rencana kita ke depan. Namun hari ini kita disapa dan diingatkan bahwa penyertaan Tuhan dinyatakan kepada kita yang terus berserah kepadanya. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun kita berada, sandarkanlah hidupmu kepada Tuhan, karena kuasanya itu sungguh luar biasa yang akan melampaui segala sesuatu.
Dan ketika kita terus bersandar kepadanya, kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan ini. Bahkan dalam doa kita sekalipun, apa yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan memberikan lebih dari apa yang kita doakan. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa di sorga. Oleh karena kasih penyertaan-Mu kami kembali dikuatkan oleh firman-Mu yang terus mengajar kami untuk terus berserah menyandarkan diri kepadamu. Dan ketika kami dalam perjalanan kehidupan ini, begitu banyak tantangan dan pergumulan yang akan kami hadapi. Namun satu keyakinan kami ya Bapa di sorga, kami akan terus menyerahkan kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan perjalanan kehidupan ini secara sendiri. Berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh Tuhan pulihkan. Dan kami juga berdoa untuk oma dan opa yang pada saat ini dalam masa usia lanjut, Tuhan sertai dan menolong perjalanan kehidupan mereka. Sehingga sukacita bahkan damai sejahtera menjadi bagian dalam hidupnya. Juga kami berdoa dan bersyukur jika ada saudara-saudara kami yang bersukacita hari ini melalui pertambahan usia. Tuhan terima kasih, kiranya Engkau senantiasa melanjutkan pemeliharaan-Mu kepada mereka. Berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami Tuhan topang. Ya Bapa di sorga, seluruh kegiatan kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu boleh mendengarkan renungan pada hari ini. Tuhan memberkati. Amin.